Anda bayangin deh, selama lebih dari 50 tahun, manusia itu benar-benar melakukan sesuatu yang dulu cuma ada di film fiksi ilmiah, yaitu membangun rumah di antara bintang-bintang. Ini bukan cuma mampir sebentar ya, tapi benar-benar tinggal dan bekerja secara permanen di orbit bumi. Nah, hari ini kita akan telusuri gimana sih pos-pos terdepan di langit ini berevolusi dari yang awalnya cuma kayak kaleng logam sederhana sampai jadi kota-kota kecil yang melayang di atas kita. Oke, sebelum kita meluncur lebih jauh, kita samakan persepsi dulu. Apa sih sebenarnya stasiun luar angkasa itu? Gampangnya gini, kalau pesawat ulang-alik itu ibarat taksi atau gojeknya ke luar angkasa, nah, stasiun luar angkasa ini adalah tujuannya. Dia itu alamatnya, bukan kendaraannya. Dia nggak punya mesin untuk pulang, karena dia sendiri adalah rumahnya. Biar kebayang se-ekstrim apa hidup di luar angkasa, coba deh lihat angka ini, 437,7 hari. Itu rekor waktu yang dihabiskan kosmonot Valery Polyakov sendirian di stasiun Mir. Bayangin, lebih dari setahun penuh, tanpa ngerasain gravitasi, tanpa kena hujan, tanpa nginjak tanah sama sekali. Nah, itulah level komitmen yang dibutuhkan untuk tinggal di sana. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari dasarnya dulu, terus kita lihat pos-pos perintis pertama, lanjut ke sebuah revolusi desain yang mengubah segalanya, dan kita tutup dengan mengunjungi raksasa-raksasa yang sekarang lagi mengorbit planet kita. Yuk kita mulai. Kita masuk ke babak pertama, era perintisan. Di sini para insinyur menghadapi tantangan yang ya ampun luar biasa banget. Gimana caranya meluncurkan satu rumah utuh keluar angkasa hanya dalam satu kali tembakan roket. Nah, yang bikin stasiun-stasiun pertama ini luar biasa adalah pertaruhannya yang gila-gilaan. Coba bayangin, seluruh stasiun, sistem pendukung kehidupan, laboratorium, tempat tidur, semuanya itu dipadatkan jadi satu dan dinaikkan pakai satu roket. Begitu sampai di atas, semuanya harus berfungsi sempurna. Nggak ada ruang buat kesalahan, nggak ada kesempatan kedua. Sekali gagal, ya sudah, selesai. Tahun 70-an itu dekade yang panas banget. Semua gara-gara perlombaan antariksa. Stasiun kayak Salyut dan Skylab itu muncul beruntun. Tapi titik baliknya, momen yang mengubah segalanya itu terjadi di tahun 1977 dengan Salyut 6. Inovasinya kelihatannya simple, tapi jenius banget. 2 pintu parkir atau 2 port dock. Ini benar-benar jadi game changer. Tiba-tiba stasiun bisa nerima kiriman paket pasokan dari bumi pakai kapal kargo, sementara krunya tetap aman di dalam. Sejak saat itu, ide untuk tinggal jangka panjang di luar angkasa jadi kenyataan. Nah, dari sini semuanya berubah. Ada sebuah revolusi. Bukan dengan membangun stasiun yang lebih besar, tapi dengan mengubah total cara berpikir kita soal membangun sesuatu di luar angkasa. Selamat datang di era modular. Jadi apa maksudnya modular? Gampangnya gini deh, daripada meluncurkan satu rumah jadi, Soviet mulai meluncurkan Lego keluar angkasa. Stasiun Mir itu bukan hasil dari satu peluncuran besar-besaran. Bukan. Dia itu proyek konstruksi super epik yang berlangsung 1 dekade, 400 km di atas bumi, dirakit satu persatu langsung di orbit. Pendekatan ini benar-benar membuka kemungkinan tak terbatas. Butuh lab baru, tinggal bikin, luncurkan, terus pasang. Butuh tenaga lebih, tambahin aja panel surya. Stasiunnya jadi kayak organisme hidup, bisa tumbuh dan berevolusi sesuai kebutuhan. Konsep inilah yang jadi fondasi buat semua stasiun luar angkasa yang ada setelahnya. Oke, sekarang gimana kalau konsep modular yang keren tadi, kita tingkatkan skalanya jadi global? Nah, hasilnya adalah struktur buatan manusia terbesar yang pernah ada di luar angkasa, Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS. Cerita ISS ini bukan cuma soal kerjasama internasional loh, tapi juga soal menyatukan dua filosofi konstruksi yang beda banget. Bayangin lagi bangun rumah. Tim yang satu datang bawa kamar yang udah jadi, tinggal pasang. Tim satunya lagi bawa bahan mentah dan harus ngerakit semuanya di lokasi. Kurang lebih, itulah yang terjadi di orbit dengan ISS. Jadi ada dua kubu dengan cara kerja yang berbeda. Di satu sisi ada segmen Rusia. Modul-modul mereka itu pintar bisa terbang sendiri ke stasiun dan parkir secara otomatis. Di sisi lain ada segmen Amerika. Modul-modul mereka ini kayak kargo pasif. Jadi harus diangkut pakai lengan robot raksasa dari pesawat ulang-alik, terus dipasang secara manual sama astronot yang melakukan spacewalk di luar angkasa. Beda banget kan? Tapi ceritanya belum selesai sampai di sini. Babak baru dalam sejarah stasiun luar angkasa sedang ditulis sekarang juga. Penulisnya, Tiongkok, dengan istana surgawi mereka yang keren, Tiangkong. Tiongkok ini pendekatannya sabar dan metodis banget. Mereka nggak gerusa-gerusu. Pertama, mereka latihan dulu, meluncurkan 2 laboratorium uji coba buat menyempurnakan teknologi.
Setelah yakin, barulah mereka membangun stasiun permanen mereka sendiri. Dan ini menjadikan mereka negara ketiga dalam sejarah yang berhasil melakukannya secara mandiri. Dan ya, sama seperti pendahulunya, Tiangong juga modular, dirancang untuk terus berkembang. Kalau kita lihat angkanya, evolusinya ini benar-benar mencengangkan. Coba deh bandingkan, kita beralih dari Salyut 1 yang masanya cuma 18 ton ke ISS yang beratnya lebih dari 400 ton. Waktu huninya juga melonjak gila-gilaan, dari 24 hari jadi kehadiran manusia non-stop selama lebih dari 2 dekade di ISS. Ini bukan sekedar peningkatan, ini transformasi total kemampuan kita untuk menjadikan luar angkasa sebagai rumah. Jadi, dalam 50 tahun, kita udah lihat perjalanannya. Dari poster depan yang sempit kayak kaleng sarden, sampai jadi kota-kota kecil yang mengorbit bumi. Keren banget. Tapi sekarang kita ada di titik balik. ISS sebentar lagi akan pensiun, perusahaan-perusahaan swasta udah mulai merancang hotel di orbit. Jadi, pertanyaan besarnya sekarang bukan lagi apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi akan seperti apa bentuk rumah kita di langit di masa depan. Apakah jadi laboratorium canggih, tujuan wisata, atau mungkin batu loncatan pertama kita dalam perjalanan menuju Mars?